beberapa definisi menurut para ulama, tetapi intinya sama. Ya. Malikiyah misalnya mengatakan ihtikar adalah menyimpan barang untuk dijual saat harga pasar naik, itu nama. Menyimpan barang-barang apapun. Ada gabah, simpan. Ada apa? Masker. Nah dulu masker itu kasusnya ketahuan ya. Masker simpan. Hand sanitizer simpan. Vaksin simpan. Ya. Misalnya ya, tentunya vaksin gratis. Nanti ketika mau dipakai nggak ada barang, nah di situ baru dia mau jual. Dulu harganya 5.000, tiba-tiba dia jual 30.000 atau 50.000 sudah. Nah ini pasti jangankan Islam ya, tanpa mendengar wahyu mungkin rasa kemanusiaan kita sudah mengatakan ini tidak betul. Ya, jadi tidak harus mencari wahyu dulu. Pokoknya ini pasti ya, dalil belakangan itu pasti, karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan bertentangan langsung dengan rasio, tidak akan bertentangan. Jadi apa yang dianggap baik oleh rasio, insya Allah baik juga oleh agama. Apa yang dianggap baik oleh agama juga baik oleh rasional. Hanya ada beberapa yang tidak bisa dijangkau oleh rasional. Ya misalnya rasional itu, kenapa sih kalau kita buang angin, keluar angin, wudhunya di semua lagi, kumur-kumur lagi, ini lagi loh. Mana logikanya? Itu memang bukan urusan logika itu ya. Kerjakan saja. Ya. Nah, tapi kalau yang lain itu insya Allah bisa. Seperti tadi. Apa mungkin, apa tidak zalim? Ada orang kita masyarakat membutuhkan barang, sementara ada orang menyimpan tidak mau jual. Nah di sini pemerintah al-hakim harus bertindak. Nah untungnya ada undang-undangnya Pak ya. Jadi ada undang-undangnya. Makanya saya selalu mengatakan sebenarnya kalau kita memperhatikan undang-undang peraturan pemerintah itu 70, 80%, 90% itu Islami. Walaupun tidak disebutkan ayatnya, dalilnya, buktinya siapa yang mencoba-coba menimbun masker kemarin itu ditangkap. Habis ditangkap, maskernya juga tidak laku. Rugi. Sudah kena pidana, dia juga barangnya tidak laku. Jadi apa yang dicapai atau diputuskan oleh pemerintah itu insya Allah tidak bertentangan dengan agama kita. Nah kalau tidak bertentangan berarti sesuai, dan kalau sudah sesuai berarti ya Islami. Nah ini ada juga teman-teman kita yang selalu ini hukum ini tidak Islami. Nah, maunya namanya Islam ya susah kalau namanya Islam. Yang penting isinya Islami. Yang baik. Hanafiyah mengatakan menahan barang-barang untuk dijual saat harganya tinggi, sama. Syafi'iyah mengatakan menahan barang yang dibeli dengan harga tinggi untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi saat dibutuhkan. Nah, di antara tiga imam ini, Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penimbunan adalah membeli. Kalau tadi mungkin dua imam lain yang penting menyimpan barang nanti dijual pada waktu harga naik. Nah, kalau Imam Syafi'i kalau menyimpan misalnya ya beras punya saya, punya sendiri ya kan, punya sendiri, kopi punya sendiri, apapun punya sendiri, masker punya sendiri, disimpan nggak dipakai, nggak dijual, itu tidak termasuk ihtikar. Tapi kalau dia beli kemana-mana, di mana ada pasar swalayan, di mana ada toko, di mana di semua diborong. Nah habis itu dia simpan, diam. Begitu orang ramai-ramai cari, baru dia keluarkan dengan harga mahal. Nah itulah yang disebut dengan ihtikar. Nah juga untuk kepentingan sendiri ya tidak usah. Kalau memang kebetulan keluarga besar, anaknya 11, cucunya masing-masing anak punya anak 11 lagi, kakeknya masih hidup, jadi keluarga sangat besar. Simpan beras di gudang, simpan masker di gudang, ya itu tidak termasuk ihtikar. Jadi ihtikar ini memang niat untuk memborong barang, kemudian menunggu barang habis, menunggu harga naik, kemudian dijual. Itulah ihtikar. Ya, cara pembelian kebutuhan pokok masyarakat. Jadi kalau borong emas silahkan aja, nggak ada yang larang. Mau borong berlian silahkan. Tapi kalau borong beras, minyak, apalagi Pak yang sembako itu 9 bahan pokok, nah itu yang nggak boleh. Jadi harus barang yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.
Kemudian masyarakat kesulitan kalau barang itu tidak ada. Kalau habis minyak goreng susah, ya, habis beras susah, atau ikan telur hilang, atau daging hilang, nah itu masyarakat susah. Itu semua yang termasuk objek-objek untuk ihtikar. Dalilnya sebenarnya tidak ada dalil yang khusus ya, tetapi dalam sebuah ayat Allah berfirman, ya ini tentang fight sebenarnya ya. Tapi di situ ada selipan ayat yang berbunyi, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu tidak boleh hanya beredar pada golongan orang kaya saja, tidak boleh. Jadi tidak boleh ada barang yang dikuasai, dimonopoli oleh seseorang, orang kaya. Nah, makanya benar undang-undang kita, tanah, air, mineral yang ada dalamnya itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat. Tidak boleh dikuasai oleh personal. Ya. Dan harta juga begitu, makanya ada zakat, ada perintah sedekah, ya. Larangan monopoli, larangan ihtikar, ini supaya jangan sampai harta ini hanya beredar pada golongan orang yang kaya saja. Orang miskin tidak punya akses, itu tidak boleh. Ini inti dari ayat maaf Allah. Kalau fight sendiri adalah ini terkait dengan perang, ya. Ini perampasan perang. Jadi kalau ada perang, dulu waktu zaman Nabi ada perang, itu ada dua harta, ada ghanimah, ada fight. Kalau ghanimah itu yang dipungut di bidang perang, ada untanya, ada kudanya, ada senjatanya, ada pakaian, ghanimah. Kalau fight ini penyerahan sukarela, ya supaya masyarakatnya non muslim itu dibiarkan bebas, tidak diapa-apakan, maka diserahkanlah sawahnya, ininya ya, kira-kira begitu. Dan bukan kepada pribadi tapi kepada pihak negara. Itulah yang dimaksud dengan fight. Nah, apa dalilnya larangan ihtikar? Ini adalah la yahtakiru illa khati'un. Siapapun yang menimbun pasti salah. Siapapun yang menimbun pasti salah. Ini kata Nabi. Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa, khata, berdosa. Maka ulama ya, kalau memenuhi syarat tadi dikatakan haram, betul-betul haram, tidak boleh. Dan al-hakim atau ulul amri berhak untuk menyita, boleh disita. Jadi itu masuk harta sitaan. Ini ada orang menimbun di sana, ketahuan. Ya kalau kita kan sudah ada undang-undangnya, itu boleh diambil, boleh disita. Nah, pemerintahan Islam juga begitu. Kemudian hadis lain mengatakan, mandah kalau syai'in min as'aril muslimin, siapa yang mempengaruhi harga bahan makan kaum muslimin, direkayasa. Nah sebenarnya ada yang main-main juga Pak. Saya pernah ketemu orang pedagang falas, Ustaz. Ya pedagang falas. Apaan sih ente jual beli duit, saya bilang. Wah, ada triknya katanya, dapat untung. Jadi setiap selisih harga itu pasti ada untungnya. Orang beli, jual. Kalau selama ini katanya rata-rata, dia bilang kita bikin event. Apa eventnya? Nyewa orang untuk demo. Jadi 50 orang suruh demo ke sana, demo ke sana. Ternyata kalau ada demo besar-besaran, salah satu unsurnya ini yang perlu dicurigai adalah pedagang uang.